Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Sherina Rahma Putri. Aku biasa dipanggil dengan Sherin dan aku berasal dari kelas 11 Sains 1. Hari ini kita mau belajar tentang lingkaran. Sebelumnya teman-teman, ada yang tahu nggak sih pengertian dari lingkaran itu apa? Jadi lingkaran itu adalah bangun datar yang terdiri dari kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama dari satu titik tetap. Nah, lingkaran ini terdiri dari banyak bagian. Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik tetap yang berada pada tengah-tengah lingkaran, yaitu adalah titik O. Selanjutnya ada diameter. Diameter adalah garis tegak lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Contohnya adalah garis AB. Oke, yang selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat ke titik manapun pada lingkaran. Contohnya itu seperti jari-jari OB, OA, dan OC. Nah, jari-jari dan diameter ini memiliki hubungan loh. Kalau misalnya diketahuinya itu diameter, kalian bisa nih menemukan jari-jarinya dengan cara membagi dua. Misalnya diameternya itu 10, jari-jarinya itu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Begitu pula sebaliknya, jika diketahuinya jari-jari, untuk mencari diameternya itu adalah dikali 2. Kalau jari-jarinya itu 5, artinya diameternya adalah 10 karena 5 kali 2. Oke, yang selanjutnya ada busur. Busur adalah garis melengkung pada lingkaran. Contohnya itu adalah busur AC, busur AB, dan busur BC. Nah, selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu tali busur AC. Nah, kalau tali busur itu kan adalah garis lengkung kan? Kalau tali busur adalah garis tegak lurusnya. Namun, busur dan tali busur itu berada pada titik yang sama. Selanjutnya ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur pada lingkaran. Nah, ingat aja nih, kalau juring itu pasti bentuknya seperti pizza. Contohnya itu seperti juring BOC pada lingkaran. Nah, cara mencari juring itu ada rumusnya teman-teman. Kita bisa memasukkan dengan sudut yang diketahui bagi 360 dikali luas lingkaran. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau bisa kita perhatiin, itu kan ada tali busur AC dan busur AC. Nah, daerah yang diapitnya itu disebut dengan tembereng, yang warna pink itu loh teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah apotema. Apotema adalah garis lurus yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur. Cara nyari apotema itu kita bisa dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Nah teman-teman, agar mengerti lagi kita kerjakan soal berikut. Garis AB dan FC disebut, dari sini kan A dan B. Ini adalah titik pusat yang dihubungkan oleh tali busur. Berarti ini adalah apotema ya. AB adalah apotema, FC itu adalah ini dan ini. Ini adalah tali busur karena di sini adalah busur. Jadi jawabannya adalah apotema dan tali busur. Nah, soal berikutnya adalah daerah yang diarsir disebut. Nah, daerah yang diarsir ini kan ada tali busur AB dan busur AB kan. Jadi daerah yang diapit oleh tali busur dan busur disebut tembereng. Jawabannya adalah tembereng. Nah, soal berikutnya itu adalah panjang OR adalah 21 dan besar ROP artinya ini itu 120 kan. Nah, maka panjang busur kecil PR adalah OR itu berarti dia jari-jarinya adalah 21. Nah, kita bisa nih pakai rumus theta sama dengan 360 kali 2 VR. Nah, di sini sudut yang diketahui kan 120 ya. Kita tulis 120 kali 360 kali 2
kali 22/7 ya. Karena dia tuh kelipatan 7 nih. Kali 21. Kita tinggal coret aja. 7 sama 21 3. Lalu ini bisa disederhanakan. Kita bagi 6. Ini 20, ini 60. Kita sederhanakan lagi. Jadi 1 dan 3. Nah, artinya ini 3 sama 3 coret, tinggal 2 sama 22. 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Jawabannya adalah B. Nah, gimana teman-teman? Makin paham gak nih? Next, sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, luas dan keliling lingkaran itu rumusnya dibagi menjadi 2, yaitu jika diketahui jari-jarinya dan jika diketahui diameternya. Kita ke rumus luas lingkaran terlebih dahulu ya, teman-teman harus ingat. Oke, yang pertama itu adalah rumus lingkaran kalau diketahui jari-jarinya. Nah, luas sama dengan V kali R kuadrat. Jika diketahui diameternya, maka luas sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat. Sekarang kita beralih ke keliling lingkaran. Kalau diketahui jari-jarinya, rumusnya menjadi V kali R. Kalau diketahui diameternya, keliling sama dengan V kali D kali 2. Oke, maksudnya V itu apa sih? Jadi, V itu dibagi menjadi 2, yaitu 22/7 dan 3,14. 22/7 itu kita pakai kalau angkanya itu kelipatan 7 atau bisa dibagi dengan 7. Kalau bukan kelipatan 7, kita bisa memakai 3,14. Oke, yuk kita latihan soal lagi. Ini tanya itu adalah keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Artinya nih kita keliling lingkaran yang pakai jari-jari itu rumusnya 2 kali V kali R ya. Kita masukin 2. Karena dia ini kelipatan 7, artinya kita kali 22/7 kali 14. Ini tinggal coret 2. Nah, 4 kali 22 itu berapa? Sama dengan 88. Benar banget. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya adalah panjang jari-jari yang kelilingnya 176 cm dengan V sama dengan 22/7. Nah, ini kelilingnya udah dikasih tahu nih, kita artinya tinggal nyari jari-jarinya. Kita masukin dulu rumus keliling yang pakai jari-jari itu 2 kali V kali R ya. Di sini kelilingnya dikasih tahu, artinya kita tinggal masukin kelilingnya 176 kali 2. V-nya kita mau pakai yang segini ya, kan disuruh soalnya segitu. Jadi 22/7 dan R-nya belum dikasih tahu. Nah, sebelum itu kita kaliin dulu nih 2 dan 22. Jadi 44/7 kali R. Habis itu tinggal kita balik aja. Jadi R sama dengan 176. Kalau dibalik artinya yang jadi penyebut jadi pembilang nih. Jadi 7/44. Nah, ini bisa dikalikan. Jadi coret-coret ini jadi 4. Artinya R sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28. Artinya jari-jarinya sama dengan 28. Jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya. Luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 20 cm adalah, oke, kita masukin yang pakai jari-jari. Itu sama dengan L2 V kali R kuadrat. Nah, ini artinya dia harus pakai 3,14 ya. Kali 20 kali 20. Nah, langsung aja nih. Kita kali 20 kali 20-nya sama dengan 400 kan. Nah, tinggal kita kali 3,14 kali 4. 3,314 kali 4. Karena kenapa koma hilang? Karena dia udah ada nolnya nih ya, jadi koma bisa hilang deh. Tinggal kali aja 6, 5,
12. Jawabannya 1256. Jawabannya adalah dodol. Oke, yang selanjutnya adalah sebuah lingkaran yang diameternya 28. Maka luasnya, artinya kita pakai rumus yang 1/4 ya. 1/4 kali V kali D kuadrat. 1/4 karena ini kelipatan 7, jadi kita bisa pakai 22/7 kali 28. 28 jangan lupa 2 kali 28. Coret-coret jadi 4 sama bawah coret bisa. Tinggal 22 kali 28 sama dengan 616. Jawabannya adalah dodol. Gimana nih teman-teman? Makin paham kan? Ternyata mencari luas dan lingkaran tuh gampang banget. Next, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sebelum tahu gimana cara mencarinya, kita harus tahu nih pengertiannya itu apa. Oke, jadi sudut pusat itu adalah sudut yang puncaknya itu ada pada titik pusat lingkaran dan dibentuk oleh dua jari-jari. Contohnya itu adalah sudut AOB. Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang puncaknya pada keliling lingkaran dan dihubungkan oleh dua busur. Nah, contohnya itu seperti sudut ACB. Sudut pusat dan sudut keliling ini memiliki hubungan loh teman-teman. Jika kita ingin mengetahui sudut pusat dan jika diketahuinya itu sudut keliling, kita dapat dengan mengkali dua sudut keliling tersebut sehingga menghasilkan sudut pusat. Jika diketahuinya itu adalah sudut pusat dan kita ingin mengetahui sudut keliling, kita dapat dengan membagi dua sudut pusat tersebut, maka akan menghasilkan sudut keliling. Ayo teman-teman, kita latihan soal agar kita makin paham. Jadi yang ditanya itu sudut AOC, yang diketahui itu sudut ABC adalah 42. Sudut ABC itu kita harus identifikasi dulu nih, mana yang sudut keliling, mana yang sudut pusat. Sudut ABC itu adalah sudut keliling karena dia itu ada dua busur yang menghubungkannya dan dia ini puncaknya tuh pada keliling lingkaran ya. Jadi ini tinggal kita kali 2 aja. 42 kali 2 itu sama dengan 84 nih, kita tinggal kaliin 2 aja ya. Karena yang ditanya itu adalah sudut pusat nih. Kenapa tuh dia bisa sudut pusat? Karena puncaknya itu pada titik pusat lingkaran. Oke, lanjut. Besar sudut AOD itu artinya sudut pusatnya adalah 80. Maka jumlah besar sudut AOD tambah ABD tambah ACD berapa? Di sini AOD-nya udah 80 ya. Nah, ABD udah kita ketahuin belum nih? Belum kan? ABD itu adalah sudut keliling. Jadi kita harus bagi dua dulu nih. ABD sama dengan ACD ya. Sama dengan 80, artinya kita bagi dua. Sama dengan 40. Jadi ini 40. Ini 40. 80 tambah 40 itu sama dengan 120. 120 tambah 40 adalah 160. Jawabannya adalah dodol. Oke, soal selanjutnya. Jika AB merupakan diameter lingkaran dan besar sudut AOC adalah 82, AOC artinya ini 82 nih, kita tulis 82. Nah, maka besar sudut DBC berapa? DBC ya. BDC artinya ini ditanya tuh sudut kelilingnya berapa kan. Nah, untuk mengetahui, kita tuh harus mengetahui sudut pusat dulu nih buat mengetahui sudut keliling. Tinggal 180 kurang 82 aja, sama dengan 98. Nah, di sini udah diketahui nih sudut pusatnya adalah 98. Kalau ingin mencari sudut keliling, artinya tinggal kita bagi dua aja kan. Artinya untuk mencari BDC sama dengan 98 bagi 2 adalah 49. Jawabannya adalah cicak. Next,
Jika besar DGF adalah 70, artinya nih sudut pusatnya 70. Maka DEF-nya berapa? Sudut kelilingnya berapa? Artinya DEF tadi, gimana teman-teman nyarinya? Kalau sudut keliling dikali 2 dari sudut pusat. Artinya 2 kali 70 sama dengan 140. Jawabannya adalah ayam. Nah, segitu dulu deh pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dimengerti bagi kalian semua. Dadah!